Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, coba sekarang dilihat kanan kirinya. Siapa temennya yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Oke, coba sekarang kalian udah siap belum untuk belajar? Siap ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup pada hewan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda dalam hidupnya? Hewan yang mengalami perubahan dalam siklus hidupnya dari mulai dia itu kecil sampai dia dewasa, berarti dia mengalami yang namanya siklus atau daur hidup, perubahan hidup. Kemudian hewan yang mengalami perubahan dalam siklus hidupnya, berarti hewan tersebut mengalami yang namanya metamorfosis. Kemudian metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya metamorfosis yang sempurna, dan yang kedua itu ada namanya metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, coba kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis yang sempurna? Ya, benar sekali ya. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis yang sempurna itu contohnya ada kupu-kupu, kemudian ada kodok, dan juga ada nyamuk. Coba yuk kita amati gambar berikut ini. Jadi gambar di sini itu adalah contoh gambar dari metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Pada gambar tersebut, yang pertama, kupu-kupu dewasa itu akan mengeluarkan sebuah telur. Kemudian telur ini akan menetas dan berubah menjadi larva. Yang mana larva ini biasanya kita sebut sebagai ulat. Nah, setelah itu ulat akan berubah menjadi pupa, dan setelah itu yang tahap terakhirnya pupa akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi seperti itu ya cara perubahan atau cara metamorfosis dari kupu-kupu. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna itu mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap perkembangan hidupnya saja. Jadi tidak pada semua perubahan itu tidak hanya jadi perubahannya itu hanya sebagiannya saja. Nah, kemudian hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, setelah ia menetas, maka ia memiliki tubuh yang sama seperti ibunya. Coba, siapa yang tahu contohnya hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna? Ya, benar sekali ya. Contohnya itu ada belalang dan juga ada kecoa. Coba sekarang kita lihat bersama ya cara proses metamorfosis yang terjadi pada kecoa. Jadi pada gambar ini itu dijelaskan bahwa tentang tata cara metamorfosis yang terjadi pada kecoa. Yang pertama, kecoa dewasa itu akan mengeluarkan telur. Setelah itu, telur akan berubah menjadi anak kecoa. Yang kemudian anak kecoa ini sering kita sebut sebagai nimfa. Nah, nimfa ya anak-anak. Anak kecoa itu biasanya kita sebut sebagai nimfa. Nah, itu proses metamorfosis yang terjadi pada kecoa. Kemudian, kalau gambar yang ini itu adalah contoh metamorfosis yang terjadi pada belalang. Nah, pertama-tama, belalang betina akan mengeluarkan sebuah telur. Nah, setelah itu, telurnya akan menetas menjadi nimfa. Kemudian nimfa ini pada asalnya atau pada awalnya dia itu belum memiliki sayap. Nah, kemudian setelah ia berganti kulit selama beberapa kali, kemudian sampailah pada akhirnya nimfa tersebut berubah menjadi belalang dewasa. Nah,
Jadi itulah ya proses metamorfosis yang terjadi pada belalang. Nah, jadi itulah pembahasan dari siklus makhluk hidup atau siklus yang terjadi pada hewan. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini ya tentang siklus hidup hewan. Kemudian dari materi yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Oke, alhamdulillah paham semua ya. Alhamdulillah kalau paham. Oke, baiklah. Kalau sudah paham semua, mungkin cukup sampai di sini saja ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk dibaca terus bukunya di rumah. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.